Benar kan kalau dia simpan sesuatu di sini? Nah, ini dia ada uang simpanan si Siti. Terus perhiasan emasnya juga ada. Lumayan banget ini, banyak juga tabungan yang dia sembunyiin dari aku. Ah, nggak apa-apa, ini bukan mencuri, aku cuma pinjam sebentar. Nanti kalau modal ini udah tapu terjadi usaha besar, kita kembalikan 2 kali lipat. Bahkan tak belikan emas yang lebih gede buat Siti. Siti pasti senang dan bangga sama aku. Tapi sekarang ini Dek, Mas mau ngomong serius. Mas tahu kehidupan kita sekarang masih sederhana banget. Rumah juga masih ngontrak, perabotan seadanya. Tapi Mas janji sama kamu, ini cuma sementara. Gak apa-apa Mas, dari awal kan aku emang dari Mas apa adanya. Yang penting kita berdua sehat dan mau usaha bareng-bareng. Mas beruntung banget punya istri kayak kamu. Mulai besok Mas bakal kerja ekstra keras. Iya Mas, aku seneng kalau kamu udah mau kerja. Mas mau cari penghasilan yang layak biar kamu nggak perlu pusing mikirin biaya dapur atau kebutuhan rumah tangga. Mas bakal jadi suami yang bertanggung jawab dan ngebahagiain kamu. Amin Mas, aku bakal selalu doain dan dukung Mas dari belakang. Yang penting kita saling percaya, jujur, dan kalau ada masalah apapun kita selesaikan bareng-bareng dari nol. Pasti dek, Mas nggak akan biarin kamu hidup kesusahan. Kamu pegang janji Mas ini ya. Mas, kok belum siap-siap juga? Ini udah mau jam 8 lewat loh. Siap-siap mau kemana sih dek? Masih pagi gini juga. Lah, katanya kemarin Mas mau ngelamar kerjaan di pabrik tekstil yang di ujung jalan itu. Katanya pendaftarannya udah cuma ditutup sampai jam 9 pagi. Aduh, badannya Mas lagi agak nggak enak ini dek. Pinggangnya rasanya pegel semua gara-gara kemarin salah tidur kayaknya. Lagian Mas dengar-dengar di pabrik itu gajinya kecil tapi kerjanya capek banget. Tapi Mas, dicoba dulu aja, kenapa sih? Kan belum tentu kayak gitu juga. Kita juga lagi butuh pemasukan tambahan buat bayar kontrakan bulan depan. Hasil jualan aku belakangan ini kan lagi sepi banget Mas. Iya Mas tahu, tapi ya jangan paksain pas Mas lagi nggak fit gini dong. Kalau Mas makin sakit nanti malah nambah biaya berobat kan. Besok-besok kan masih ada lowongan lain yang lebih bagus. Kamu berangkat duluan aja deh, Mas mau istirahat sebentar di rumah. Ya udah, aku berangkat jualan dulu ya Mas. Makanan di meja udah aku siapin, jangan lupa dimakan ya. Iya, hati-hati di jalan. Repot banget sih, lagian dia juga udah kerja kan. Jadi ngapain aku kerja? Belum tidur deh, udah malam loh ini. Nanti kamu sakit. Udah simpen dulu catatannya jualan. Gimana bisa tidur tenang Mas? Aku lagi ngitung hasil penjualan minggu ini. Setelah dipotong modal bulan pokok buat besok, sisanya cuma cukup buat bayar listrik sama sisa tagihan beras. Buat bayar kontrakan akhir bulan masih kurang banyak. Nah justru itu deh, Mas mau ngomongin hal penting soal itu. Hal penting apa Mas? Tadi sore Mas ketemu teman lama si Anton. Dia nawarin kerja sama usaha yang prospeknya bagus banget. Katanya hasilnya bisa melimpah dalam waktu singkat. Usaha apa lagi Mas? Kemarin bilangnya mau usaha jualan pulsa, terus berubah mau ikut ternak lele. Tapi semuanya nggak pernah tuh ada yang jalan. Ya kan yang kemarin-kemarin itu ada kendala teknis deh. Nah kalau yang ini beda. Ini usaha real. Mas cuma butuh modal awal dikit aja buat uang bensin, operasional, sama ngobrol-ngobrol sama calon klien besok di warung. Terus Mas mau minta uang dari mana lagi? Ya ada sembilan dikit nggak di situ? Pinjam dulu beberapa ratus ribu aja deh. Nanti kalau proyeknya udah cair, Mas ganti 2 kali lipat. Mas, uang di meja ini bukan uang simpenan. Ini uang modal jualan esok hari. Kalau uang ini Mas ambil, besok aku nggak bisa belanja bahan-bahan jualan di pasar. Kita mau makan apa?
Cuma sebentar deh, percaya sama Mas. Kali ini aja. Kamu kan tahu Mas dari kemarin muter otak terus gimana caranya dapat uang gede, biar kamu nggak usah capek-capek jualan lagi. Mas lakuin ini juga buat kita berdua, buat kamu juga. Masa sama suami sendiri hitung-hitungan banget? Bukan hitung-hitungan Mas, aku cuma pengen Mas itu jujur sama diri sendiri. Udah berapa kali Mas janji kayak gini, setiap kali minta uang alasannya selalu buat modal usaha, tapi hasilnya nggak pernah ada, uang selalu habis entah kemana. Tolonglah Mas, mengerti posisi aku sedikit aja. Ya udah kalau nggak mau, bantu suami sendiri. Mas kan cuma minta dukungan dikit biar bisa berkembang. Bukan gitu maksud aku Mas. Kalau kamu nggak percaya lagi sama Mas, ya terserah. Mas cuma pengen ngebantu, malah dituduh yang enggak. Kita harus mencari anak itu dan memastikan jika anak itu bukan Pangeran Arga. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak mungkin keluar dari istana. Semua orang akan curiga. Tidak ada jalan lain. Kita harus melakukannya, menyusup. Aduh, tahan napas aku ngeliat si Arga. Lihat tuh Bu Sri, biarpun udah dikepung musuh sama difitnah dari kanan kiri, dia tetap berdiri paling depan demi ngelindungi rakyatnya. Nah, itu yang namanya pemimpin sejati Bu Titin. Nggak banyak ngomong, nggak banyak alasan. Ada masalah langsung diselesaikan, bukan malah sembunyi di balik ketiak orang lain. Coba ya, laki-laki di zaman sekarang tuh semuanya kayak Arga gitu. Tanggung jawab nomor 1. Coba lihat lingkungan kita sendiri aja deh, nggak usah jauh-jauh. Pasti mau ngomongin si Ali kan Bu Yayu? Ya siapa lagi kalau bukan dia. Kasihan banget aku lihat si Siti tiap hari. Kenapa lagi sama si Siti? Tadi pagi-pagi kedinginan udah berangkat ke pasar bawa dagangan berat. Pulang sore udah capek masih harus beberes rumah. Suaminya dari pagi sampai sore cuma nongkrong main HP. Kalau nggak ya rebahan di teras. Iya loh, kemarin aku lewat depan rumahnya pas jam 9 pagi. Si Ali masih enak-enakan tuh tiduran di bangku bambu. Padahal si Sitinya tuh udah mandi keringat jualan dari subuh. Harusnya malu dong ya. Masa suami dipiara istri? Harusnya kan suami yang banting tulang nafkahin keluarganya. Malu gimana? Orang urat malunya kayak udah putus. Denger-denger nih ya, dia suka minta uang jualan Siti juga dengan alasan modal usaha. Tapi ya ujung-ujungnya cuma habis buat nongkrong sama ngopi-ngopi doang sama temen-temennya. Duh, kasihan si Siti ya. Orang sabar banget kayak gitu malah dapat suami yang makin hari makin ngelunjak. Seorang pemimpin atau kepala keluarga tuh harusnya berani berjuang dan bisa diandalkan. Kayak karakter Arga di serial Kokomeong ini. Jangan cuma pinter janji manis doang. Kurang ajar ibu-ibu ini, berani-beraninya ngomongin aku di belakang. Mereka pikir aku nggak bisa sukses apa? Lihat aja nanti. Aku bakal buktiin kalau aku bisa punya usaha jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangin. Sialan, berani-beraninya ibu-ibu kompleks ngomongin aku kayak gitu. Mereka pikir aku ini suami gak berguna. Mereka nggak tahu aja aku ini lagi nyusun strategi besar. Awas aja ya, kalau aku udah sukses nanti tabungkan mulut kalian semua. Benar kan kalau dia simpan sesuatu di sini? Nah ini dia, ada uang simpanan si Siti. Terus perhiasan emasnya juga ada. Lumayan banget ini, banyak juga tabungan yang dia sembunyiin dari aku. Nggak apa-apa, ini bukan mencuri. Aku cuma pinjam sebentar. Nanti kalau modal ini udah tapu terjadi usaha besar, kita kembalikan 2 kali lipat. Bahkan tak belikan emas yang lebih gede buat Siti. Siti pasti senang dan bangga sama aku. Tapi sekarang ini satu-satunya cara buat buktikan ke semua orang kalau aku bukan laki-laki pemalas. Waduh Ali, ini kita nggak salah pesan sebanyak ini. Ini kafe lumayan mahal loh. Kamu yakin ada uangnya buat bayar semua ini? Alah, kamu kayak sama siapa aja Ton. Santai aja kali, hari ini semua makanan dan minuman yang ada di meja ini aku yang bayar. Mau pesan apa lagi? Pesan aja, jangan kayak orang susah. Wah mantap betul kamu sekarang Li. Kesamber angin apa? Perasaan minggu lalu kamu masih pusing cari pinjaman bensin sama aku.
Ya beda dong, itu kan kemarin. Sekarang aku udah pegang modal gede. Bentar lagi mau buka proyek usaha raksasa. Makanya hari ini sekalian aku mau melunasi semua utang-utang lama aku ke kamu nih. Sisanya kamu ambil aja buat pancingan modal. Asli, kamu emang kawan yang paling top. Berarti omongan orang-orang di luar sana yang bilang kamu cuma numpang hidup sama istri itu salah besar ya? Orang-orang itu cuma iri sama aku, Ton. Mereka nggak tahu kapasitas aku yang sebenarnya. Dikit lagi aku bakal tunjukin ke Siti dan semua warga kompleks siapa Ali yang sebenarnya. Pokoknya sore ini kita foya-foya dulu. Masalah besok ya dipikir besok. Mas, jujur sama aku. Mas kan yang ambil uang tabungan di rumah? Aduh dek, datang-datang kok langsung marah-marah gitu sih. Ada apa lagi nih? Jangan pura-pura nggak tahu, Mas. Tabungan yang aku kumpulin bertahun-tahun di lemari hilang. Perhiasan nikah kita juga hilang. Bahkan uang kas toko sama beberapa barang dagangan bernilai tinggi di toko ini juga hilang. Semua tempat kunci-kunci cuma Mas sama aku yang tahu. Siapa lagi kalau bukan Mas? Bisa nggak sih ngomongnya biasa aja? Nggak usah pakai tuduh-tuduh gitu. Iya, aku yang ambil. Tapi aku itu pinjam dek, bukan mencuri. Pinjem, Mas bilang tanpa izin, tanpa ngomong apa-apa sama aku. Mas tahu nggak, uang tabungan itu mau aku pakai buat pelunasan modal barang toko minggu depan. Kalau sekarang supplier datang minta bayaran, terus aku mau bayar pakai apa, Mas? Ya kamu minta tenggang waktu dong. Kenapa pusing banget sih? Aku ini suamimu. Tapi itu uang tabungan aku, Mas. Kamu ambil gitu aja tanpa bilang sama aku. Aku ambil uang itu juga buat diputar lagi buat modal usaha besar aku. Nanti kalau aku udah sukses dan dapat untung berlipat-lipat, semuanya tak kembalikan, tak belikan emas yang lebih banyak. Usaha besar apa, Mas? Kemarin aku denger dari teman Mas, uang itu habis Mas pakai buat traktir orang-orang di kafe sama bayar utang-utang pribadi Mas. Mas bohongin aku lagi. Usaha ini rugi besar gara-gara ulah Mas. Aku udah nggak punya modal lagi buat jualan besok. Cukup Siti, kamu ini dari dulu nggak pernah bisa menghargai usaha suami sendiri. Aku ini lagi berusaha angkat derajat keluarga kita biar nggak diremehkan orang, tapi kamu malah mikir pendek banget. Bukan aku yang mikir pendek, Mas, tapi Mas yang nggak pernah sadar diri. Aku udah bertahun-tahun sabar, banting tulang nutupin kebiasaan malas, Mas. Tapi kali ini Mas udah keterlaluan. Mas udah hancurin usaha yang udah aku bangun dari nol. Aku udah nggak sanggup lagi, Mas. Ya udah pergi aja. Mungkin ini jalan yang terbaik. Aku udah coba bertahan sekuat aku. Aku udah coba ngertiin dan selalu maafin Mas Ali. Tapi semakin aku diam, Mas Ali justru semakin menyalahgunakan rasa kasihan aku. Siti, kamu mau kemana bawa koper begitu? Saya mau pulang kampung, Mbak. Nih, buat nemenin kamu di perjalanan. Makasih banyak ya Mbak Koko. Kamu sampai repot-repot segala. Iya, sama-sama. Tapi nanti beli ya Mbak. Pas kamu di kampung juga nggak apa-apa kok. Belinya tinggal tap gambar di layar. Iya Mbak, makasih sekali lagi ya. Janji Mas dulu manis banget. Mas bilang mau jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tapi nyatanya cuma aku yang berjuang sendiri di rumah tangga ini. Mas malah hancurin semua kepercayaan yang aku kasih. Aku harus pergi sementara waktu, bukan karena aku benci, tapi biar Mas Ali belajar berdiri di kakinya sendiri, biar Mas Ali tahu rasanya berjuang tanpa ada tempat bergantung. Maafin aku Mas, kali ini aku milih menyelamatkan diriku sendiri.
Mas Ali, saya udah baca berkas lamaran kamu. Ini beneran data riwayat hidup kamu yang paling baru. Iya Pak, bener banget. Itu data terbaru saya. Saya orangnya cepat belajar kok Pak. Pekerjaan apa aja di sini pasti siap saya kerjakan. Bukan masalah siap atau enggaknya Mas, tapi ini di catatan kamu udah hampir 5 tahun lebih nggak ada catatan kerja yang jelas. Terus riwayat pengalaman kerja sebelum-sebelumnya juga cuma bertahan sampai 2 bulan. Kenapa bisa gitu? Pak, itu karena kemarin-kemarin saya fokus ngurusin bisnis pribadi saya sendiri di rumah, jadi nggak sempat ikut kerja sama orang lain. Bisnis apa? Kalau bisnisnya jalan dan sukses, kenapa sekarang malah melamar jadi buruh kasar di toko saya? Itu Mas Ali, tempat usaha saya ini butuh orang yang terbiasa kerja keras, konsisten, dan tahan banting dari pagi sampai malam. Kalau dari riwayatnya begini, jujur aja saya agak ragu sama komitmen kamu. Tolonglah Pak, kasih saya kesempatan sekali ini aja. Saya butuh banget pekerjaan ini Pak. Istri saya pergi dari rumah, uang saya habis, tagihan di mana-mana menumpuk. Saya janji bakal kerja penurut dan nggak malas-malasan. Maaf banget Mas Ali, dunia kerja itu butuh bukti dan rekam jejak yang jelas, bukan cuma janji di atas kertas pas lagi kepepet. Cari tempat lain aja ya, saya nggak bisa terima. Anton, akhirnya ketemu kamu juga di sini. Ali, ada apa Li? Kok tampang kamu kumal banget kayak belum makan 3 hari gitu? Ton, tolongin aku Ton, aku lagi kepepet banget ini. Siti pergi dari rumah, semua barang-barang di rumah udah disita sama orang gara-gara aku nggak bisa bayar utang. Dari kemarin aku belum makan sama sekali. Waduh, kok bisa sampai kayak gitu Li? Kemarin-kemarin pas kamu megang uang banyakan kan gaya kamu gagah banget. Iya, aku salah Ton, aku ngaku salah. Tapi sekarang aku beneran butuh bantuan kamu. Pinjam uang 100.000 aja Ton, atau 50.000 deh buat beli nasi sama minum hari ini. Nanti kalau aku udah dapat kerjaan pasti tak ganti. Aduh, sorry banget ya Li, aku juga lagi pas-pasan banget ini. Lagian kamu ingat nggak pas dulu kamu banyak uang? Ya itu kan kamu cuma pakai uang itu buat foya-foya, traktir sana sini biar dipuji orang. Tapi kamu nggak pernah mikirin masa depan kamu sendiri. Pas kamu susah kayak gini, ya mau gimana lagi? Tapi kan dulu aku juga sering traktir kamu, Ton. Kita kan kawan dekat, masa kamu tega ngeliat aku kelaparan di jalan kayak gini? Dulu ya dulu Li, sekarang keadaan udah beda. Bukan aku nggak mau bantu, tapi aku juga punya kebutuhan sendiri. Mending kamu usah cari jalan keluar sendiri deh. Maaf ya, aku buru-buru ada urusan lain. Siti, itu beneran Siti. Dia anggun banget sekarang, tokonya ramai. Dia kelihatan bahagia banget. Andai aja dulu aku nggak malas, andai aja aku dulu mendengarkan omonganmu Dek. Harusnya aku yang berdiri di sampingmu, jagain kamu dan nemenin kamu sukses kayak gitu. Mas Ali sampai kayak gitu keadaanmu sekarang. Jujur hati aku sakit banget ngeliat Mas Ali jadi terlantar kayak gini. Enggak Siti, kamu nggak boleh langsung turun tangan lagi. Kalau kamu tolong sekarang, Mas Ali nggak akan pernah belajar. Mas Ali harus sadar diri sama semua kesalahan yang udah dia perbuat. Habis semuanya, habis. Rumah hilang, barang-barang disita, utang di mana-mana. Sekarang tempat tinggal pun aku nggak punya. Maafkan aku Tuhan. Siti dulu udah kasih aku ratusan kesempatan. Dia selalu sabar, selalu maafin aku, selalu siap nemenin aku dari nol. Tapi apa yang tak lakukan? Aku malah milih bersantai, ngeles, bohongin dia, bahkan hancurin usaha yang dia bangun setengah mati cuma demi gengsi dan foya-foya.
Sekarang aku baru sadar yang bikin hidupku hancur dan terlantar kayak gini bukan karena aku nggak punya kesempatan atau kurang beruntung, tapi karena aku sendiri yang selalu milih malas, sombong, dan menyanyiakan orang yang benar-benar tulus berjuang buat aku. Maafkan aku Siti, maafkan aku. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?